Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ya, pada hari ini kita bisa melaksanakan kegiatan Zoom meeting lagi dengan pembelajaran yang baru. Sebelum melakukan kegiatan pembelajaran, sebaiknya kita berdoa terlebih dahulu di dalam hati ya. Berdoa mulai selesai. Oke. Ibu cek di sini kehadirannya sudah ada hadir beberapa orang. Baiklah, tidak apa-apa. Nanti kita akan bagi aja link videonya. Oke. Gimana layar yang Ibu bagikan, nampak Abdurrahman? Nampak, Bu. Nah, walaupun saat ini kamu sedang di rumah, tetapi kegiatan belajar itu sebaiknya tetap dilaksanakan belajar. Kenapa? Karena saat sekarang ini kamu berada pada abad 21, di mana kompetensi yang diminta pada abad 21 ini adalah kompetensi yang kreatif. Jadi walaupun di rumah, kamu harus selalu belajar. Nah, seperti yang diucapkan oleh Henry Ford ini, seseorang yang berhenti belajar adalah orang yang lanjut usia, meskipun umurnya masih remaja. Sedangkan seseorang yang tidak pernah berhenti belajar akan selamanya menjadi pemuda. Jadi kalau pernah kamu melihat gambar ini, tahu kan? Jadi pembelajaran saat sekarang ini tujuannya adalah nanti kamu bisa memahami macam-macam zat adiktif, kemudian diidentifikasi jenis-jenis zat adiktifnya, menjelaskan macam-macam zat adiktif bukan narkotika dan psikotropika jenis 1 beserta dampaknya terhadap kesehatan. Kemudian menganalisis kandungan rokok dan dampaknya terhadap kesehatan serta usul cara medikasinya. Ya. Nah, tahu, Bu. mengapa orang-orang masih mau membeli rokok padahal di bungkus rokok ini sudah digambarkan risiko bahaya merokok, tetapi terus saja membeli. Nah, kamu ini kenapa orang selalu membeli padahal sudah diberi peringatan? Sudah kecanduan, Bu, dengan rokok, Bu. Kecanduan? Atau sudah ketergantungan dengan rokok, Bu. Kecanduan atau ketergantungan. Gantungan. Menurut kamu yang dimaksud kecanduan itu apa? Atau kecanduan tadi? Itu kayak sudah terbiasa dengan hal-hal yang dia lakukan, Bu. Terbiasa. Nah, selain sudah itu ada pendapat lain? Enggak, Bu. Yang lain, Vio? Menurut Vio gimana, Vio? Wani? Itu yang dimaksud kecanduan, atau istilahnya adalah adiksi. Nah, adiksi. Nah, selain rokok, apalagi yang membuat orang kecanduan? Narkoba. Apalagi? Minuman beralkohol. Konsumsi kopi misal tiap harinya, satu hari aja tidak mengkonsumsi kopi, orang tersebut mengeluh pusing lah, mengeluh lemas, badan nggak enak, nggak ada semangat dan lain sebagainya. Begitu juga dengan orang-orang yang biasa mengkonsumsi teh dan juga perokok berat. Seorang perokok berat, jangankan satu hari tidak merokok, biasanya 1 jam atau 2 jam saja tidak merokok, dia sudah mengeluh perasaan yang tidak enak dia rasakan. Ada lidahnya pahit, lemah, lemes, pusing, dan lain sebagainya. Kira-kira kenapa bisa terjadi seperti ini? Ada yang tahu jawabannya? Nah, orang-orang tersebut bisa mengalami seperti itu karena mereka mengalami ketergantungan atau ketagihan karena kebiasaannya itu, ya. Nah, yang warna kuning itulah tar yang dapat menyebabkan kanker pada paru-paru. Nah, tengok ini paru-paru
yang bukan perokok dan yang perokok perbandingannya. Yang tidak perokok ini paru-parunya bersih, sedangkan yang perokok paru-parunya sudah menghitam. Jantungnya juga berkuning. Karena apa? Karena pengaruh dari tar tadi. Itulah yang menyebabkan dia merokok. Dan bagaimana dampaknya pada tubuh? Nikotin, Ya. tar, asam asetat, naftalin, hidrogen cyanida, aseton, cadmium, metanol, urea natrium, hidroksida, formalin, geranol, toluen, hidrasin, karbon monoksida. Nah, Bu. Ya. Dampaknya terhadap tubuh? Dampak pada tubuh penyakit kanker tenggorokan, kanker paru-paru, gangguan kehamilan, kanker mulut, dan lain-lain, Bu. Bisa mendefinisikan apa itu pengertian dari zat adiktif? Apakah yang dimaksud dengan zat adiktif? Zat adiktif adalah zat-zat yang apabila dikonsumsi dapat menyebabkan ketergantungan. Ya. Kecanduan dan ketergantungan itu istilahnya disebut dengan Diksi. adiksi. Mempengaruhi aktivitas fisik, juga mempengaruhi psikologinya atau mental pemakainya. Ya. Oke. Nah, zat adiktif itu dikelompokkan menjadi 3 macam ya. Nah, apa saja itu? Narkotika, psikotropika, zat adiktif lain. Apa saja efek yang ditimbulkannya? Ada 3 pula ya. Apa saja itu? Stimulan. Stimulan itu apa? Mempercepat proses yang terjadi di dalam tubuh. Betul. Kemudian apa lagi? Depresan. Ya, depresan apa? Menghambat proses yang terjadi di dalam tubuh. Ya, menghambat proses yang terjadi di dalam, lebih berhati-hati. Kemudian apa lagi? Kemudian apa akibat yang ditimbulkan dari merokok? 1. Pengaruh langsung setelah merokok, peningkatan denyut jantung, berkeringat, napas berbau rokok, mual atau ingin muntah, pakaian bau asam tembakau, pusing. Ibu hamil yang merokok dapat menyebabkan berkurangnya fungsi paru-paru dan sempitnya jalan pernapasan pada bayinya, keguguran pada kehamilan. Bayi yang dilahirkan memiliki berat kurang dari normal, pertumbuhan bayi terhambat, pengaruh pada sistem saraf, pembuluh darah menyempit, stroke. Dan teh. Kalau dikonsumsi secara berlebihan, maka nanti akan merasakan kecemasan dan peningkatan detak jantung. Nah, ya tubuh itu memiliki batas aman ketika mengkonsumsi kafein. Sekitar 100 mg itu masih aman, tetapi kalau sudah di atas 100 mg atau 150, di atas 150 itu bisa menyebabkan detak jantung semakin meningkat. Tetapi kalau di bawah itu mengkonsumsi kafein ini bagus karena dapat meningkatkan gairah dan kesiagaan, lebih semangat. Nah, selain kira-kira pada materi saat ini itu saja pembahasan kita tentang zat adiktif yang bukan narkotika dan juga bukan psikotropika. Jadi untuk selanjutnya baru kita bahas tentang yang narkotika dan psikotropika. Oke, untuk pertemuan sekarang ini, coba apa kesimpulan yang bisa kita ambil? Adalah obat serta bahan-bahan aktif yang apabila dikonsumsi oleh organisme hidup, maka dapat menyebabkan kerja biologi serta menimbulkan ketergantungan atau adiksi yang sulit dihentikan dan berefek ingin menggunakan secara terus-menerus. Ya. Yang sulit. Apalagi? Zat adiktif dibagi menjadi 3 golongan, yaitu zat adiktif bukan narkotika dan psikotropika, zat adiktif jenis narkotika serta zat adiktif jenis psikotropika. Ya, itu pembagiannya ya.
Kemudian apalagi upaya pencegahannya. Nanti ada kuis yang dibagikan di dalam Google Classroom, tolong dikerjakan. Untuk minggu depan ada tugas poster sudah dikirimkan ya. Jadi yang lain juga coba yang lain tugas posternya juga dikumpulkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.